semua insan. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul iman, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada program acara Embun Pagi. Semoga program acara kita ini menyuburkan iman dalam diri kita, mengobarkan semangat beramal, berkorban demi tegaknya dinullah azza wa jal. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas. Hanya satu pamrih mereka dan hanya satu cita-cita mereka dari semua pengorbanan perjuangan yang mereka lakukan, yaitu tegaknya dinullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Ikhwatul iman, berbicara tentang perniagaan, perdagangan, menuntut kita untuk terlebih dahulu mengetahui model-model transaksi yang ada dalam syariat Islam, model-model akad yang ada dalam Islam, agar kita dapat mengidentifikasi, mengenali hukum masing-masing akad secara global. Menurut ahli fikih dalam Islam, setiap akad atau akad-akad yang dijalin antara dua insan atau lebih dapat diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi tiga bagian, tiga kelompok besar. Yang pertama, akad-akad komersial, akad-akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, mendapatkan penghasilan. Semisal akad perdagangan, jual beli, sewa menyewa, musyarakah atau syarikat dagang, muzaraah, penggarapan lahan pertanian, istisna atau akad salam, atau yang lainnya, yaitu akad-akad transaksi yang kedua belah pihak yang menjalin akad sama-sama mencari keuntungan, mencari pendapatan, berusaha mendapatkan penghasilan dari akad-akad yang dijalankan, berusaha mendapatkan manfaat atau yang sering dikatakan barter kepentingan. Terjadi tukar menukar barang, tukar menukar keperluan, kepentingan, seperti yang terjadi pada akad jual beli. Penjual dan pembeli masing-masing memperdagangkan, membarterkan, menukarkan barang miliknya untuk mendapatkan barang yang dimiliki oleh lawan transaksinya. Sewa menyewa. Anda menyewa satu rumah,
karena Anda ingin mendapatkan hak guna atas rumah tersebut, dan pemilik rumah ingin mendapatkan nilai sewa atau uang sewa dari Anda sebagai penyewa. Sehingga dapat dikatakan pada akad komersial kedua belah pihak mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan, terjadi tukar menukar kepentingan, tukar menukar benda ataupun harta. Pada akad semacam ini biasanya akan terjadi proses yang disebut dengan tawar menawar atau musawamah. Nah, akhwatul iman, dan pada model akad yang pertama ini kedua belah pihak sama-sama memahami, sama-sama mengetahui, secara prinsip juga menerima ridha bila lawan transaksinya mendapatkan keuntungan banyak ataupun sedikit, karena memang kedua belah pihak telah menyadari tidaklah lawan transaksinya, lawan akadnya menjalin akad tersebut kecuali karena memang ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan penghasilan. Ketika Anda sebagai pembeli membeli barang dari penjual, Anda pasti memahami dan mengetahui bahwa penjual ini menjual karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Apalagi seorang penjual yang telah menjadikan jual beli ini sebagai profesi, pekerjaan, Anda pasti akan menyadari penjual ini mencari keuntungan. Sehingga ketika dia menjual satu produk dengan harga Rp100.000 misalnya, Anda sudah memahami bahwa memang dari Rp100.000 itu dia pasti telah mendapatkan keuntungan. Itu bukan modal yang dia keluarkan, tapi itu modal yang telah ditambahi dengan berbagai komponen-komponen biaya produksi, beban operasional usaha dia, dan ditambah pula dengan komponen keuntungan yang dia inginkan. Sehingga ketika Anda tahu bahwa si penjual, Anda mengetahui bahwa penjual mendapatkan keuntungan dari transaksi dengan Anda pun akan dengan lapang dada. Ya memang dia berdagang, dia ingin mendapatkan keuntungan. Bahkan mungkin Anda akan berkata, Masya Allah, ternyata si fulan untung dari perdagangannya sehingga dia bisa menyisihkan harta, bisa mendapatkan keuntungan, membangun rumah, menunaikan ibadah haji, ibadah umrah dari apa? Dari perdagangan yang dia jalankan. Secara prinsip Anda menerima, tidak akan kecewa, tidak merasa terperdaya, tidak merasa tertipu. Sebagaimana Anda pun seringkali bisa jadi melakukan yang sama ketika Anda membeli dari pedagang. Anda mungkin bahkan berterus terang, Pak, saya ini ingin jualan kembali, ingin menjual kembali barang yang saya beli. Tolonglah beri harga yang murah agar saya bisa menjualnya kepada konsumen dan mendapatkan keuntungan. Seringkali Anda berkata sebagai pembeli, walaupun saat ini sekarang status Anda sebagai pembeli atau tengkulak, Anda akan berkata, mungkin dalam proses negosiasi harga, Anda akan mengatakan, tolong turunkan harganya, turunkan penawarannya, karena kalau ditawarkan 100.000, saya susah memasarkannya. Artinya apa? Susah mendapatkan keuntungan dari barang ini kalau membelinya dengan harga 100.000. Tapi Anda akan mengatakan, tolonglah beri saya harga 90.000 agar saya bisa jual 100.000. Tapi kalau dari Anda penjual sudah menjualnya 100.000, saya tidak bisa memasarkannya dengan harga 110.000. Kenapa? Karena harga 110.000 itu sudah di luar kewajaran. Produk-produk serupa atau yang sering disebut dengan produk kompetitor, pesaing, dipasarkan dengan harga kisaran 100.000. Kalau saya harus menjualnya 110, terlalu jauh selisihnya. Saya khawatir tidak ada yang membeli dari saya sehingga saya tidak mendapatkan keuntungan. Dan
menyatakan semacam ini satu hal yang wajar dalam transaksi jual beli. Penjual pun memahami hal yang serupa, bahwa pembeli dari dia, pelanggan darinya, banyak dari mereka yang ingin memperdagangkan kembali. Dan kalaupun tidak ingin memperdagangkan kembali, penjual pun menyadari bahwa pembeli adalah seorang konsumen. Dan dalam budaya masyarakat ada semacam slogan, ucapan yang bisa dikatakan itu sebagai salah satu prinsip dalam ilmu ekonomi. Konsumen, pembeli itu adalah raja. Apa maksudnya? Pembeli itu telah mengeluarkan uang, sejumlah uang, sehingga dia ingin mendapatkan barang yang paling baik dengan harga yang paling murah, dan dia ingin pula mendapatkan pelayanan yang paling enak, pelayanan yang paling menguntungkan. Sehingga ketika ada sekian banyak alternatif tempat berjual beli, misalnya ada 5 toko, 10 toko, apa yang terjadi? Seorang customer, seorang pembeli akan membanding-bandingkan antara sekian banyak toko yang berjualan suatu produk yang sama. Dia akan berkata, di toko A harganya 100.000, tapi dia memberikan bonus. Kalau jumlah pembeliannya besar, akan mendapatkan diskon spesial, potongan harga spesial. Dan di toko B, dia juga memberikan satu layanan, satu promosi yang cukup menggiurkan. Harganya sama, tapi ada garansi. Kalau ternyata cacat, kalau ternyata barang yang dibeli rusak, dia memberikan layanan purna jual selama 1 tahun secara cuma-cuma, secara gratis. Berbeda dengan toko pertama, dia memberikan penawaran harga yang sangat murah, tapi dia tidak memberikan garansi terhadap produk. Di toko ketiga, bisa jadi dia memberikan penawaran yang lebih. Dia memberikan pelayanan purna jual, harga yang spesial, dan dia juga memberikan bonus-bonus. Belum lagi dia memberikan layanan antar jemput secara cuma-cuma, secara gratis. Ini hal yang seperti ini wajar, karena memang masing-masing dari penjual dan pembeli memberikan menginginkan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan penjual pun seringkali berpikir yang sama. Saya tidak ingin menjual ke toko A. Kenapa? Toko A memberikan penawaran yang sangat rendah. Barang saya hanya ditawar, produk saya hanya ditawar 100.000. Itu pun kita harus mengantar barang, dia tidak siap jemput. Tapi di toko B memberikan penawaran 100.000, namun dia memberikan layanan antar jemput. Dia datang ke rumah, dia ambil barang dari rumah kita, sehingga kita tidak terbebani biaya transportasi. Belum lagi dia melakukan pembayaran tunai, berbeda dengan toko pertama, pembayarannya tertunda. Ada lagi toko ketiga, pembeli ketiga memberikan penawaran yang lebih, harganya lebih dari 100.000, memberikan penawaran harga yang lebih. Dia siap antar jemput, dan dia siap menerima barang, menerima produk seberapapun banyaknya. Seberapapun kita miliki, dia siap membelinya. Berbeda dengan toko pertama, toko kedua, walaupun dia memberikan penawaran besar, harga tinggi, tapi belum tentu dia siap menerima seluruh. Dia hanya terbatas kapasitas kemampuan membelinya. Dan bahkan dia memilih barang-barang yang bagus. Sedangkan toko C, dia memberikan penawaran yang tinggi, siap antar jemput, kemudian
dia tidak pilih-pilih barang, apapun barangnya, seperti apapun mutu barangnya, dia ambil. Subhanallah. Dan seperti ini adalah suatu hal yang wajar, karena memang dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak ingin mendapatkan manfaat, ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli ini adalah suatu yang halal, manusiawi, dan itu semuanya telah diketahui oleh semua orang yang menjalin transaksi, yang menjalin akad komersial di antara jual beli. Sehingga tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang merasa tertipu. Karena apa? Karena adanya praktek pengambilan keuntungan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sebagian kalian. Jangan saling memakan harta sebagian kalian dengan cara-cara yang batil, kecuali bila engkau mendapatkan keuntungan dari saudaramu dengan apa? Melalui jalur perdagangan yang dijalin, yang dijalankan dengan asas taradin, suka sama suka. Model transaksi yang kedua, model akad yang kedua, akad-akad yang bersifat sosial. Akad apa? Akad-akad yang bersifat sosial, semacam hibah, semisal ariyah, sewa, pinjam meminjam yang tanpa uang sewa, meminjamkan kendaraan kepada saudara, kepada tetangga, atau wadiah, penitipan yang tanpa upah. Demikian pula akad hutang piutang. Akad hutang piutang adalah akad sosial. Demikian pula wakaf. Wakaf itu akad, tapi itu sosial. Itu adalah sosial, dan masih banyak lagi akad-akad sosial. Kenapa dikatakan sosial? Karena pada akad-akad sosial ini tidak ada praktek pengambilan keuntungan. Contoh sederhana, wakaf. Ketika ada orang wakaf tanah untuk dibangun masjid, maka pewakaf atau yang sering disebut wakif tidak mendapatkan keuntungan materi. Bahkan sebagian harta dia lepas dari kepemilikannya tanpa ada imbal baliknya. Yang diuntungkan siapa? Sepihak saja, yaitu penerima, pengguna wakaf, diuntungkan sepenuhnya tanpa harus keluar biaya. Ketika ada orang bangun masjid, Masya Allah, dia membangun bangunan tanah yang mungkin nilainya miliaran rupiah, dia beli. Kemudian dia bangun bangunan yang mewah megah, sebuah masjid yang menjulang tinggi dengan ornamen yang sangat istimewa, bangunan yang kokoh, menghabiskan miliaran rupiah pula. Ternyata setelah selesai, pemilik pembangunnya yang mewakafkannya belum tentu sholat di tempat itu, karena dia mungkin tempatnya berjauhan, mungkin berbeda negara. Sedangkan Anda sebagai pengguna wakaf sangat diuntungkan, bisa mendirikan sholat di tempat di masjid yang bagus, representatif, menggunakan pendingin ruang, senantiasa bersih, airnya jernih, di tempat yang sangat strategis, di pinggir jalan, sangat diuntungkan. Tanpa ada imbal balik dari Anda kepada pewakif. Pewakif hanya satu yang dia inginkan, wakafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menginginkan balasan kelak di dalam surga.
ia terinspirasi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah, walau kamafhasi qatah." Pewakif hanya mendambakan ini, terinspirasi oleh sabda Rasulullah SAW, siapapun yang membangun masjid lillah, dia ikhlas membangunnya karena Allah, tanpa pamrih, betul-betul hanya mencari keridhaan Allah, maka apa yang dia dapat? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah pasti bangunkan untuknya satu istana. Allah akan bangunkan untuknya istana yang mewah, istana yang megah. Di mana? Di surga. Allah tidak memberinya di dunia, tapi Allah janjikan, Allah ganti wakaf yang dia telah keluarkan berupa masjid lillah. Allah ganti di mana? Allah ganti dengan istana yang sangat indah, sangat megah, sangat mewah di dalam surga. Walaupun pada kenyataannya, kata Nabi, masjid yang dia bangun itu sangat-sangat sederhana, kamafhasi qatah, seperti sangkar burung. Sederhana sekali, kecil dan sederhana. Sangkar burung itu tidak ada yang besar kecuali di kebun binatang. Yang namanya sangkar burung ya kecil. Rumahnya burung, tempat dia bertelur, tempat dia menetaskan telurnya, tempat dia bermalam, berapa? Paling sebesar telapak tangan kita ini. Dan kalaupun lebih besar, tidak akan sampai puluhan meter. Kecil sekali. Sampai-sampai kata Nabi, walaupun masjid yang dia bangun sangat sederhana, terbuat dari kayu reyot masjidnya, kemudian sangat kecil, tapi selama itu telah dia bangun lillah, Allah akan bangunkan untuknya istana di dalam surga. Ini akad sosial, hibah. Misalnya, ketika ada seorang muslim memberi saudaranya barang, dia beri hibah. Dia tidak kenal, yang penerima hibah juga bukan orang miskin. Dia beri begitu saja. Ketika ditanya, untuk apa Anda memberi? Lillah, hanya mencari keridhaan Allah. Anda kenal? Saya tidak kenal. Dia meminta, dia juga tidak meminta. Anda mendapatkan imbalan, saya juga tidak. Saya hanya ingin memberinya saja. Ada lagi sedekah. Sedekah ketika Anda melihat orang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang dalam kondisi kesusahan, di dalam hati Anda terbetik rasa ibah, kasihan dia. Untuk makan saja dia tidak punya, sangat terbatas. Kebutuhannya sangat minim yang dia bisa penuhi. Pakaiannya sudah compang-camping, makannya sekali makan sehari, sekali makan, kadang dua kali, kadang 2 hari sekali makan. Subhanallah, Anda merasa iba, kasihan orang ini. Atau ada orang yang terlilit utang, kasihan dia terlilit utang, terus dikejar-kejar oleh debt collector. Maka Anda merasa iba, Anda menolongnya. Nih, ambillah makanan ini, gunakanlah uang ini untuk belanja, gunakanlah uang ini untuk membayar hutangmu. Ini namanya akad sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Aku memberi santunan berupa bahan makanan ini. Aku memberi santunan berupa bahan makanan lillah. Aku berikan ini semuanya kepadamu lillah, karena lillah azza wa jal, mengharapkan pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian para penerima sedekah jazaan, imbalan, dan juga
alih-alih imbalan, sekedar ucapan terima kasih saja, saya juga tidak ingin, tidak menantikannya, karena saya bersedekah lillah. Saya hanya menantikan satu imbalan, yaitu terima kasih dari Allah, pahala dari Allah. Bahkan karena betul-betul lillah, seringkali orang yang bersedekah merahasiakan dirinya. Dia mengirimkan sedekahnya tanpa ada yang tahu. Dia memberikan santunannya kepada orang yang membutuhkan tanpa bercerita kepada siapapun, sampai-sampai kata Rasulullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Di antara orang yang kelak akan mendapatkan karunia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah yang dia sembunyikan, dia rahasiakan sedekah itu. Sampai-sampai saking rapatnya dia merahasiakan sedekah itu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Alhamdulillah orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu. Betul-betul dia rahasiakan. Anak, istrinya, orang tuanya, tetangganya tidak ada yang tahu. Betul-betul lillah. Nah, pada akad sosial ini, namanya juga akad sosial. Orang-orang yang menjalankan akad sosial betul-betul hanya lillah azza wa jal. Bahkan secara syariat, akad-akad sosial semacam ini hanya boleh dijalankan lillah. Tidak boleh Anda jalankan dalam rangka mencari keuntungan materi atau keuntungan lainnya selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Anda menjadikan akad sosial sebagai sarana mendapatkan keuntungan materi, maka Allah akan murka dan menyiksa Anda. Rasulullah SAW telah menceritakan perihal 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka Jahannam. Thalathatun awwalu man tusa'aru bihi min nar. Ada 3 golongan orang yang mereka itu pertama kali diceburkan ke dalam neraka Jahannam. Salah satunya adalah warajulun atahullah malan, seseorang yang semasa hidupnya Allah beri kekayaan yang melimpah ruah. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ketika dia telah menghadap kepada Allah di alam mahsyar, di hisab, Allah mengingatkan kembali nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya semasa hidup di dunia, dan semuanya diakui. Betul ya Allah, semua itu ada padaku. Semua nikmat yang kau sebutkan semuanya telah aku rasakan dan aku dapatkan. Famadza amilt? Selanjutnya Allah bertanya, lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat kekayaan yang kau dapat? Katanya, kuntu ubayyun nas. Katanya, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka ya Rabb. Tidaklah ada satu jalan yang engkau suka untuk aku bersedekah padanya, kecuali aku telah bersedekah padanya lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata apa yang terjadi? Allah mengatakan, Allah membantah pengakuan orang tersebut. Allah berfirman, kadzabt, engkau telah berdusta. Tasaddaqta liyuqal jawad faqad qila. Engkau bersedekah, engkau berinfak bukan karena aku, bukan karena lillah, tapi apa? Agar mendapatkan status, mendapatkan sanjungan, dikenal sebagai orang yang dermawan, dan itu telah engkau dapat di dunia. Engkau telah dikenal, engkau telah masyhur, engkau telah dikenang oleh masyarakat sebagai orang yang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk diseret dan diceburkan ke dalam neraka Jahannam. Mungkin ada dari Anda yang berkata, kok sadis ya? Kok tidak manusiawi? Apa salahnya kalau orang bersedekah, menyantuni, membantu, menolong, hanya sekedar ingin mendapatkan ucapan terima kasih saja? Apa salahnya? Bukankah Islam juga menganjurkan kita untuk tahu diri dengan apa? Dengan
pandai-pandai berterima kasih kepada setiap orang yang telah berbuat kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Betul ikhwatul iman. Islam memang menganjurkan kita untuk menjadi seorang muslim yang pandai berterima kasih. Tapi Islam tidak pernah memerintahkan kita, bahkan tidak pernah merestui kita sebagai seorang muslim yang gila akan sanjungan, gila akan status sosial, sehingga bersedekah karena ingin disanjung, bersedekah karena ingin dipuji. Kenapa demikian? Karena akad-akad sosial ini hanya boleh dilakukan lillahi azza wa jal. Akad-akad sosial ini adalah tabungan kita di akhirat. Ini adalah bekal kita untuk menuju akhirat. Sehingga kalau bekal ini telah Anda manfaatkan di dunia dengan Anda mendapatkan imbal balik, mendapatkan ucapan terima kasih, mengharapkan ucapan terima kasih, sedekah-sedekah ini Anda jadikan kendaraan untuk mendapatkan jabatan karena dikenal dermawan, sehingga ketika pilkada atau pilpres atau yang lainnya Anda menang dalam pemilihan, maka berarti Anda tidak punya bekal di akhirat. Bila tidak punya bekal di akhirat, maka tempat Anda di neraka. Tempat Anda di neraka. Sebagaimana model akad pertama itu adalah akad-akad yang memang Allah benarkan untuk dijadikan sebagai tunggangan, kendaraan, sarana untuk bisa mempertahankan eksistensi kehidupan kita di dunia. Dan sedangkan akad-akad yang kedua, sedekah, infak, wakaf, termasuk hutang piutang, menghutangi orang, itu termasuk akad sosial. Karena itu dalam Islam, menarik keuntungan dari piutang yang kita berikan ketika kita menghutangi seseorang sejumlah uang misalnya, maka kita tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hutang yang kita berikan, piutang yang kita berikan kepadanya. Kenapa? Karena hutang piutang adalah akad sosial. Karena biasanya yang berhutang adalah orang yang sedang dalam kondisi kesusahan, dia membutuhkan uluran tangan. Sehingga sangatlah naif, sangatlah hina, sangatlah keji kalau saudara kita yang sedang dalam kesusahan kita jadikan sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan, mengeruk keuntungan dunia. Jangan sampai kita terjerumus dalam perilaku nulung tapi mentung. Nulung tapi realnya apa? Memukul, mencelakakan. Karena itu dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan kepada orang yang menghutangkan atau yang disebut dengan kreditur, pihak yang menghutangkan, setiap keuntungan atau setiap piutang yang mendatangkan keuntungan kepada pihak kreditur, pihak yang menghutangkan, maka keuntungan itu adalah riba, fahuwa riba. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun, ini kan uang-uang saya mencari keuntungan terserah saya, kenapa diharamkan dalam Islam? Ya, karena akad sosial ini adalah akad yang memang Allah kondisikan, Allah tentukan untuk menjadi tabungan Anda, bekal Anda menuju kepada kehidupan akhirat. Ketika Anda tidak mau menjadikannya sebagai bekal di akhirat, maka Allah pun tidak menyalahkan Anda, silahkan. Tapi jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Allah. Kalau ternyata di akhirat Allah tidak memberi tempat untuk Anda di surga, Allah hanya membukakan pintu neraka kepada Anda karena Anda tidak mau menjalin akad-akad sosial. Anda ingin mendapatkan keuntungan di dunia dari setiap akad yang Anda jalin, sampai pun akad sosial. Anda membangun masjid, Anda memberi bantuan berupa alat-alat pertanian, berupa pupuk atau berupa makanan atau apa saja kepada yang membutuhkan, karpet masjid atau yang lainnya. Ternyata
Anda bukan karena lillah, tapi karena Anda ingin dikenal, dan akhirnya ketika pilkada Anda menang, pilpres Anda menang, sehingga ketika Anda kalah, Anda kecewa dan Anda tarik kembali sedekah Anda. Sehingga ketika Anda kalah, Anda kecewa, sakit hati, sudah dibantu, sudah ditolong, tidak memilih. Nah, ini namanya syirik. Karena Anda telah menjalankan ibadah, Anda beramal bukan lillah, tapi karena ingin mendapatkan keuntungan. Karena itu, jangan salahkan Allah kalau ternyata Allah tidak memberi tempat kepada Anda di surga, tapi Allah memberi tempat Anda di neraka. Kenapa? Anda tidak punya bekal di akhirat. Anda tidak punya modal di akhirat. Ini akad model kedua. Model ketiga, yaitu akad-akad yang bertujuan untuk atau berperan sebagai jaminan, memberikan kepastian hukum, jaminan atas hak yang terhutang, semisal akad gadai, akad penjaminan hutang. Ini semuanya adalah akad-akad yang bertujuan memberikan kepastian akan hak orang lain, jaminan, atau yang disebut dengan uqudud dhaman, akad yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada para pemilik hak yang terhutang. Nah, dalam akad-akad yang ketiga ini, menurut para ulama, hukumnya sama dengan hukum asal transaksi yang melandasi adanya akad tautsiqat, akad-akad jaminan. Kalau akad jaminan ini Anda adakan pada akad utang piutang, maka pada akad jaminan berarti tidak boleh ada keuntungan yang Anda pungut. Barang gadai misalnya, karena ada yang berhutang menggadaikan sawahnya kepada Anda, maka Anda tidak boleh memanfaatkan sawah tersebut dengan Anda menggarapnya, kemudian memetik hasil panennya, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena berarti ketika Anda memanfaatkan barang gadai, Anda telah mendapatkan keuntungan dari piutang yang Anda berikan. Bila Anda mendapatkan keuntungan yang Anda berikan, mendapatkan keuntungan dari piutang yang Anda berikan, berarti Anda telah menjalankan praktek riba. Karena berarti Anda mendapatkan keuntungan dari piutang yang Anda berikan. Kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan kepada pihak kreditur yang menghutangkan, maka itu adalah riba. Namun bila akad jaminan ini Anda jalin pada akad komersial, misalnya ketika Anda membeli rumah, atau memberi ladang kepada seseorang dengan nilai jual sebesar 100 juta misalnya, dengan ketentuan pembayarannya sebanyak 3 termin, 3 kali pembayaran, masing-masing termin setiap 1 bulan, sehingga setelah 3 bulan akan lunas. Ketika terjadi kesepakatan ini, mungkin penjual merasa khawatir kalau Anda ingkar janji sehingga tidak membayar, tidak melunasi. Maka apa yang dilakukan? Dia meminta jaminan. Meminta jaminan agar sebagai untuk memberikan kepastian bahwa Anda benar-benar akan membayar barang yang Anda beli. Jaminannya apa? Misalnya kendaraan bermotor, motor misalnya. Kemudian ketika transaksi ini, di tengah-tengah transaksi terjadi kesepakatan bahwa penjual boleh menggunakan kendaraan yang digadaikan kepadanya. Penjual tanah boleh menggunakan motor tersebut selama masa pelunasan, yaitu 3 bulan. Dalam
kondisi semacam ini boleh barang gadai dimanfaatkan. Kenapa? Karena sejatinya nilai jual barang tersebut sebesar 100 juta plus ditambah nilai sewa kendaraan selama 3 bulan. Sehingga sebetulnya pemanfaatan barang gadai ini terhitung pada terakomodir dalam nilai barang. Ini boleh semacam ini, memanfaatkan barang gadai semacam ini. Kenapa? Karena pemanfaatannya itu sebetulnya terakomodir dalam nilai barang. Namun dengan catatan selama kesepakatan gadai dan pemanfaatan barang gadai ini dipungut atau disepakati ketika akad. Adapun bila disepakati setelah akad, terjadi kesepakatan jual beli senilai 100 juta dengan pembayaran bertempo berjangka, artinya tidak lunas, terhutang. Setelah seminggu, ya Allah, barang gadai ini nganggur, kendaraan nganggur di rumah, padahal kita butuh motor. Kemudian Anda menghubungi pembeli, bagaimana kalau motornya saya manfaatkan, boleh tidak? Kemudian pembeli mengatakan boleh. Nah, kalau kesepakatan pemanfaatan barang gadai dipungut setelah diambil, disepakati setelah akad jual belinya selesai, maka menurut para ulama ini juga praktek riba. Kenapa demikian? Karena nilai barang telah fix, telah selesai disepakati sebesar 100 juta. Tidak lebih, tidak ada pula kurangnya. Sehingga ketika setelah kesepakatan ini diambil, kemudian Anda meminta izin untuk memanfaatkan kendaraan, berarti Anda telah menghutangkan sejumlah uang 100 juta yang itu merupakan nilai barang produk milik Anda. Kemudian Anda mendapatkan keuntungan berupa apa? Manfaat penggunaan motor memanfaatkan kendaraan sepeda motor atau mobil atau yang lainnya yang telah dijadikan sebagai barang gadai, atau barang gadai yang memerlukan terhadap pembiayaan perawatannya seperti hewan ternak. Ketika digadaikan, tentu dia harus diberi nafkah, diberi pakan. Kalau tidak diberi pakan maka akan mati. Nah, kalau pemilik hewan ternak tidak memberi pakan karena tempatnya yang jauh, maka Anda berkewajiban untuk memberinya pakan agar hewan ternak tersebut tidak mati. Namun tentu Anda juga tidak siap untuk dirugikan, sudah menghutangi masih juga harus memberi pakan sapinya. Tidak harus seperti itu. Maka secara Islam, secara syariat Anda dibolehkan untuk memanfaatkan sapi tersebut, baik untuk dijadikan sapi angkutan untuk menarik barang, atau Anda ambil susunya, tapi bukan semena-mena. Anda manfaatkan senilai pakan yang Anda berikan kepada hewan ternak tersebut. Sehingga kalau nilai pakannya hanya misalnya Rp20.000 sehari, maka Anda hanya boleh mengambil susu sebesar atau senilai Rp20.000. Selebihnya tidak boleh Anda ambil. Kalaupun Anda tetap mengambilnya, maka Anda harus menyisihkannya, Anda jual, dan hasil penjualannya Anda sisihkan untuk Anda kembalikan kepada pemilik sapi. Kenapa? Karena Anda boleh memanfaatkan sebesar pakan yang Anda berikan kepada hewan ternak tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Adapun barang-barang gadai yang tidak membutuhkan perawatan, karena tidak dirawat pun tidak rusak, misalnya sawah, rumah, tidak perlu Anda rawat, biarkanlah. Atau bahkan biarkan pemiliknya tetap memanfaatkan sawah tersebut, rumah tersebut, karena yang digadaikan biasanya sertifikatnya, surat menyuratnya, BPKB-nya.
Karena itu tahanlah BPKB-nya, sertifikat tanahnya, dan biarkan pemiliknya memanfaatkan barang-barang tersebut. Kenapa? Karena untuk tujuan memberi jaminan kita sudah bisa mendapatkannya atau terwujud dengan apa? Dengan kita menahan, menyimpan surat menyurat sawah, ladang, rumah, atau motor yang dia gadekan, kendaraan bermotor. Baik, ini akad ketiga, akad yang bertujuan sebagai jaminan. Nah, dengan memahami perbedaan atau pembagian akad menjadi 3 bagian ini, maka kita dapat memahami kapan suatu transaksi itu dibolehkan ada praktek pengambilan keuntungan dan kapan tidak dibenarkan untuk terjadi praktek pengambilan keuntungan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke meja saya. Yang pertama, dari saudara Abu Usamah di Dumai. Saya bekerja di penerbit buku LKS sekolah dari TK, SD, SMP. Bagaimana hukumnya pekerjaan saya, halalkah? Karena dalam buku itu ada beberapa syubhat berupa gambar, seni musik, seni rupa, demokrasi, hadis-hadis yang dhaif dan lain-lain. Terima kasih. Ya, kepada saudara Abu Usamah di Dumai, terima kasih atas kebersamaannya di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, kepada keluarga, dan juga kepada seluruh pemirsa Insan TV dan penyimak radio Telaga Dakwah di Banda Aceh. Bekerja di penerbitan tidak masalah. Itu adalah pekerjaan yang halal, asalkan Anda bekerjanya dengan cara-cara yang benar. Tidak ada korupsi, tidak ada suap, tidak ada manipulasi. Apalagi kalau Anda hanya di bagian pemasarannya, atau mungkin Anda di bagian gudangnya misalnya, hanya bagian gudang, atau mungkin Anda di bagian yang lainnya. Selama prakteknya tidak ada yang haram, maka insya Allah halal. Adapun apa yang disebutkan karena di dalamnya ada hadis yang lemah atau ada yang bergambar, maka selama itu bukan Anda yang menggambar, maka insya Allah tidak masalah. Dan kalaupun ada hal yang salah, namun Anda hanya, atau kesalahan itu biasanya hanya minoritas, sedikit dari sekian banyak pekerjaan yang Anda lakukan. Namun kalau Anda ingin mencari yang benar-benar 100% menenangkan hati Anda, silakan, tidak ada yang melarang Anda untuk berganti profesi dan mencari pekerjaan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, apakah koperasi simpan pinjam sama dengan bank konvensional? Ya, terima kasih kepada saudara kita yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara dan kepada Anda pemirsa Insan TV dan penyimak radio Telaga Dakwah di Banda Aceh. Kita tidak berbicara tentang sistem apapun namanya, selama menjalankan praktek riba, menghutangkan sejumlah uang, kemudian memungut bunga, maka itu adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Pertanyaannya dari Ibu Siti di Wonosobo. Ibu Siti bertanya, bagaimana bila kita membeli barang, timbangannya dilebihkan dan kelebihannya itu kita ambil untuk menambah keuntungan? Ya, terima kasih kepada Ibu Siti atas kebersamaannya di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Siti dan memberkahi perdagangan perniagaan yang Ibu Siti jalankan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda pemirsa Insan TV dan penyimak radio Telaga Dakwah di Banda Aceh. Berbuat curang dalam bentuk apapun itu diharamkan. Curang dalam timbangan, curang dalam takaran, curang dalam kriteria barang, pembayaran, serta yang lainnya.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berbuat curang. Siapakah mereka itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau menimbang barangnya orang, barang dagangannya orang, dia menimbangnya dengan utuh, dengan penuh, dan bahkan meminta tambahan. Namun ketika dia menjual kepada orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum, ia mengurangi takaran ataupun timbangan yang dia berikan. Dia timbang persis, bahkan kurang. Ini curang. Dan ini diharamkan. Sehingga jelas praktek meminta tambahan ketika membeli. Padahal ternyata tambahan itu hanya sekedar trik atau kiat kita untuk bisa menambah keuntungan. Maka ini adalah praktek-praktek yang diharamkan secara syariat, transparan. Kalau 10 kilo, 10 kilo lah. Jangan bilang ini 10 kilo tambahannya setengah kilo atau 1 kilo ya, untuk misalnya apa, mengakomodir penyusutan berat barang, karena barangnya sekarang masih basah, ketika besok saya jual pasti sudah terjadi penyusutan. Penyusutan itu tanggung jawab penjual, jangan dibebankan kepada tanggung jawab pembeli. Kalau sudah dia beli ya resiko, kalau dia harus jual lagi ternyata nyusut timbangannya, itu resiko dia. Jangan dibebankan kepada apa? Kepada pemilik barang. Karena kalau kita lakukan, maka kita telah terjumus dalam tatfif, berbuat curang dalam timbangan. Apalagi dengan sengaja mengkondisikan timbangannya, dirubah-rubah agar ketika menimbang dia kelihatan berat, penuh sekilo, padahal ternyata baru 9 on. Namun ketika kita menjual kepada orang lain, kita menimbangnya dengan timbangan yang berbeda, menyiapkan 2 timbangan yang standarnya berbeda. Ini adalah praktek tatfif yang itu nyata-nyata diharamkan dalam Al-Quran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian berbuat curang pada barang dagangan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa disampaikan di bagian berbagai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qaula fayatabi'un ahsanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merilai program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak.